Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Bahwa Al-Mahdi saat kecil pernah diperjalankan sebagaimana yang dijalani oleh Kanjeng Rasul saat itu, yaitu sewaktu sekira seumuran Kanjeng Rasul itu sekitar berumur 12 sampai 15 tahunan begitu, bahwa Al-Mahdi juga dibelah dadanya oleh malaikat, oleh utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Walaupun sebenarnya Al-Mahdi kecil ini masih belum menyadari jika nanti dia adalah yang terpilih, yang terkasih. Tentunya seperti itu, karena dia masih kecil dan saat itu masih memang belum diberitahukan bahwa dia nantinya akan menjadi Al-Mahdi. Oleh karena itu, yang saya tahu bahwa Al-Mahdi sebagaimana yang diperjalankannya pada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi pun juga menjalani hal itu, yaitu saya katakan bahwa masa kecilnya Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah saat ini pernah dibelah dadanya, kemudian dibasuh hatinya dengan air Zam-Zam oleh malaikat yang diutus oleh Allah tentunya. Kemudian bahwa Al-Mahdi sering saya katakan dipertemukan pada Nabi Khidir sebagaimana dipertemukannya Nabi Musa atas Nabi Khidir. Kalau Nabi Musa gagal berguru terhadap Nabi Khidir, maka Al-Mahdi saat ini diasuh bahkan sangat dekat dengan Nabi Khidir. Ini yang saya tahu seperti itu. Demikian halnya bahwa sebagaimana Nabi Isa pernah disalib dan dibunuh, walaupun sebenarnya jiwanya diangkat oleh Allah. Akhirnya apa yang saya katakan demikian, bahwa yang diserupakan atas diri Nabi Isa itu walaupun disiksa, dibunuh dan disalib, maka sebenarnya Nabi Isa sudah tidak merasakan. Kenapa? Karena yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan seperti Isa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Seperti itu firman Allah. Jadi kalian semua tidak membunuh, kalian semua tidak menyalibnya, tapi seseorang yang diserupakan atas dirinya. Itu pun Al-Mahdi juga menjalin bahwa Al-Mahdi saya katakan pernah dimatikan seperti Nabi Musa itu. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa Al-Mahdi tidak hanya milik pemahaman Muslim saja, tapi sudah saya katakan bahwa dia adalah kaki Awatara, Mahadewa, dan Satyopini, Sang Kinasih yang terpilih misalkan. Semua
Sebab yang saya tahu semua dijalani oleh Al-Mahdi. Bahkan saya katakan Al-Mahdi pernah mati. Oleh sebab itu, jika ada klaim sepihak bahwa mengklaim diri di Al-Mahdi, tapi kriteria atau ciri-ciri yang saya sebutkan itu tidak ada dalam dirinya, saya sangat yakini bukanlah dia orangnya Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah itu. Tahu Bapak-bapak, karena keterpilihan Allah atas diri Al-Mahdi tentu hak prerogatifnya Allah itu sendiri, bukan ada campur tangan keinginan sampean yang memilih, karena hanya berdasarkan nafsu keinginan syahwat sampean saja. Tentu Allah tidak mau didikte seperti itu tentunya, ya toh? Bukankah Allah yang Maha Kuasa sekehendak hatinya? Tidak harus seperti yang sampean asumsikan selama ini tentunya. Yang saya tahu pula bahwa Al-Mahdi tidak memakai jubah. Ini yang saya tahu pula ya. Karena Al-Mahdi muncul dari bangsa Nusantara, saya sangat yakini bahwa Al-Mahdi tidak berjubah ya. Bahkan jika sampean tahu sebenarnya dia sebenarnya Al-Mahdi, sampean sangat tidak suka tentunya ya. Sampean tidak akan menerimanya karena sampean tidak percaya orang dipilih kok seperti itu. Itu tidak masuk dalam kriteria asumsi sampean selama ini. Oleh karena itu, jika sudah saatnya kemunculannya nanti, jangan kaget jika sampean akan terkejut. Karena apa? Karena yang muncul tidak sesuai dengan kriteria asumsi sampean selama ini. Tentunya seperti itu, ya toh? Tapi itulah hak prerogatifnya Allah. Tentu Allah memilih sekehendak hatinya sendiri, bukan atas usulan sampean yang menurut sampean pantas dijadikan mati. Oleh karena itu, sebagaimana yang dipahami Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami atas wahyu Allah yang sekarang ini sudah menjadi mushaf Al-Quran yang sampean baca, kalau baca ya, tentu Al-Mahdi sangat memahami wahyu Al-Quran itu sebagaimana Kanjeng Rasul memahami wahyu Al-Quran itu. Jika Al-Mahdi yang katanya dipilih oleh sampean bahkan sampean baiat oleh 300 atau 7 orang ulama yang menurut sampean membaiat Al-Mahdi secara paksa, tapi jika yang katanya dipilih oleh sampean 7 ulama atau 300 ulama memaksa baiat itu, tetapi jika Al-Mahdi tidak memahami benar wahyu Al-Quran itu sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul, tentu saya sangat yakini itu bukanlah Al-Mahdi. Sebab apa? Yang saya tahu bahwa Al-Mahdi ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, kul imma turiyani ba'dallahi ta'idun, dan ayat yang lain mengatakan imma nuriyannaka ba'dallahi na'iduhum. Al-Mahdi itu adalah Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri. Tentunya terhadap wahyu yang telah diberikan kepadanya, dia sangat-sangat memahami lebih dari sampean sangat. Ya toh? Oleh karena itu tidak semudah
sampean mengklaim diri bahwa sampean adalah Al-Mahdi, sebab yang saya tahu kriteria ciri-ciri Al-Mahdi yang benar dipilih oleh Allah sedemikian berat seperti itu. Lalu tidak hanya karena memakai jubah dan berwajah kearapan dan berasa banyak Rasul, lalu dia menjadi Mahdi. Sebab ya banyak sekali yang kriteria yang harus dipunyai Al-Mahdi dalam diri Al-Mahdi, yaitu sudah saya katakan kecilnya Al-Mahdi belah dadanya malaikat Jibril untuk basuh hatinya air zam-zam. Kemudian Al-Mahdi kecil ini pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan diasuh dengan Nabi Khidir misalkan. Kemudian dia menjalani sebagaimana yang dipahami umat Kristiani, penebus dosa. Makanya sebagaimana yang dipahami umat Kristiani, dia adalah juru selamatnya. Itu Yesus ini pernah mati. Ini pula yang pernah diperjalankan oleh Allah terhadapnya, dia juga pernah mati. Demikian halnya jika Kanjeng Rasul pernah di Isra Mi'rajkan, tentu Al-Mahdi saat ini juga pernah di Isra Mi'rajkan oleh Allah seperti itu. Kenapa? Sudah dikatakan dalam hadis yang sampean baca sendiri bahwa namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayah. Oleh karena itu, siapa sebenarnya Al-Mahdi? Ya Kanjeng Rasul itu sendiri. Tapi karena sudah berwujud bukan hanya sebagai penutup kenabian, bahkan Al-Mahdi oleh seluruh makhluk di jagat raya ini itu ada semua dalam diri Al-Mahdi, bahwa dia adalah Al-Mesiah yang dipahami oleh umat Yahudi. Kemudian dia menjadi Al-Kalki Awatara yang dipahami oleh umat Hindu. Dia dipahami oleh Al-Mahdi yang dipahami oleh masyarakat Muslim. Dia menjadi Sang Kinase atau Satrio Bening atau Buddha Angon atau Buddha Janggutan yang dipahami masyarakat Jawa dan Sunda. Tentunya seperti itu. Jadi yang saya tahu bahwa semuanya ada dalam diri Al-Mahdi. Oleh karena itu berhati-hatilah, seolah-olah sampai menjadi pasukannya Al-Mahdi, tapi sebenarnya sampai hanya dijadikan ambisi untuk mencapai kekuasaan, tapi sampai tidak menyadari, seolah-olah sampai sudah berjuang membela Al-Mahdi, menjadi pasukan Al-Mahdi, tapi sebenarnya sampai tidak membela Al-Mahdi. Kenapa? Ya saya tahu kriteria Al-Mahdi selanjutnya adalah tentu pemahaman Al-Mahdi terhadap Al-Quran lebih dari sampai. Kalau dikatakan dalam Al-Quran tidak boleh saling menyakiti, saling mengejek, saling mengkafirkan misalkan, jika itu dilakukan oleh yang katanya Al-Mahdi, saya sangat yakin tentu dia bukan Al-Mahdi. Kenapa? Harusnya Al-Mahdi memahami Al-Quran lebih dari sampean, atau bahkan pemahaman Al-Mahdi terhadap Al-Quran sebagaimana Kanjeng Rasul dulu memahami wahyu oleh Allah atas dirinya Kanjeng Rasul. Seperti itu tentunya. Oleh karena itu sudah sering saya katakan bahwa
bahwa dalam Al-Quran sudah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Tentu Kanjeng Imam Mahdi saat ini juga akan menjalankan adil dan dalam kebaikan. Apakah dengan mengejek sesama dan menuduh seseorang itu PKI dan keturunan Cina misalkan, dan tanpa bukti? Bukankah ini sudah masuk dalam fitnah? Bukankah wal fitnah itu asyaddu minal qatl? Tentu Al-Mahdi tidak demikian itu wataknya. Kenapa? Selalu dalam koridor ajaran Allah, yaitu khususnya ajaran Al-Quran tentunya. Oleh karena itu, berhati-hatilah, mulailah berpikir, jangan-jangan yang sampean bela selama ini bukanlah Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.